dengan penyidiknya gitu. Jadi ingin terang benderang. Ada Mas juga, gitu kan? Terus saya pernah WA. Ini saya telepon nggak pernah diangkat, bahkan saya bilang kok tolong hubungi saya berkali-kali. Cuman saya nggak respon karena sudah ada kuasa hukum biar pulang ini. Persoalan yang ada di dalam republik ini. Ya, Bang. Ada reformasi KPK juga ya? Ya, mungkin juga reformasi KPK juga perlu. Siap. Iya, Bang. Sini ya, sini. Boleh. Kemudian ini setahun nggak ada kejelasan juga. Berapa kali Bu Linda minta untuk dikembalikan, malah handphonenya diblokir oleh oknum ya, oleh Humas juga ya. Jadi kita minta kepada pimpinan KPK saat ini supaya ini atensi khusus terhadap persoalan harta warisan yang disita oleh KPK. Karena saya rasa ini nggak pakemnya harta warisan kok disita, gitu dengan alasan apapun juga tidak pakemnya. Makanya kita dalam waktu dekat kita minta ini supaya dikembalikan segera. Kalau enggak dalam 1 bulan atau paling enggak 2 minggu ke depan enggak ada respon juga, kami akan mengadukan ini ke DPR. Kalau enggak juga kami menduga ini ada suatu kejahatan di dalam KPK sendiri. Yang kemudian kenapa harta warisan orang disita, enggak terkait dalam barang bukti, enggak terkait tindak pidana, tiba-tiba kemudian sampai sekarang belum dikembalikan. Disita iya dan penyitanya juga publik enggak tahu. Biasanya kan KPK kalau menyita barang bukti kan publik tahu, ini publik tidak tahu. Nah, kita punya dokumen-dokumen lengkap tentang penyitaan tersebut dengan saksi-saksi. Jadi kita minta itu. Nanti kalau ini nggak beres juga, KPK nggak ada respon, kita ke DPR. Dan kalau nggak ada respon juga, ya ini kita mungkin menduga ada penggelapan di dalam sini terhadap aset-aset ibu ini kan. Jadi kita bisa laporkan ini kepada pihak kepolisian, ke Mabes Polri, kalau ada dugaan penggelapan terhadap asetnya ibu ini. Sayang, asetnya ini ada 600 miliar rupiah kalau dijumlahkan, terdiri dari mata uang luar, kemudian batangan emas dan sertifikat tanah yang nggak ada kaitannya dengan perkara. Sayang sekali sertifikat tanah dalam berangkas kemudian diambil, disita dan tidak dikembalikan. Padahal mungkin beli tanahnya juga dari tahun-tahun zaman dulu, begitu. Makanya kita akan kejar pimpinan KPK, siapapun pimpinan sekarang ini, supaya responsif terhadap apa yang kami minta. Dengan penyidiknya gitu. Jadi ingin terang benderang. Ada Mas juga, gitu kan? Terus saya pernah WA. Ini saya telepon nggak pernah diangkat, bahkan saya bilang kok tolong hubungi saya berkali-kali. Cuman saya nggak respon karena sudah ada kuasa hukum biar pulang ini. Persoalan yang ada di dalam republik ini. Ya, Bang. Ada reformasi KPK juga ya? Ya, mungkin juga reformasi KPK juga perlu. Siap. Iya, Bang. Yang pasti aset itu adalah aset warisan yang selama ini belum pernah saya ungkap. Itu aset warisan resmi dari orang tua saya dari Australia, dan saya pribadi sudah memberikan bukti-bukti dokumen secara resmi kepada penyidik. Dan juga ada beberapa dokumen ketika dari Australia ke Indonesia, dan itu waktu tahun 2019. Nah terus sebetulnya kalau untuk surat itu saya pribadi sebelum ada Bang Jolipa, saya sudah puluhan kali mengirim surat kepada penyidik, kepada pimpinan, tapi tidak pernah ada respon. Bahkan saya sudah sering datang ke sini, tidak ada respon juga. Gitu. Jadi dengan ini saya sempat bicara dengan Humas, sempat bicara dengan beberapa orang, tapi ternyata diblokir gitu kan.
waktu itu bingung mau seperti apa, harus bagaimana gitu kan. Bahkan saya bicara langsung, katanya ini oknum. Tapi ya saya sebetulnya ingin kejelasan gitu kan, ingin kepastian hukum gitu. Dan diinformasikan katanya ya saya tidak ada keterkaitan dengan Hasbi Hasan dan saya pun tidak akan menjadi saksi. Nah, untuk itu kenapa kalau tidak menjadi saksi, kenapa kok memperlakukan saya seperti ini gitu. Bahkan saya sudah bicara dengan humas, tapi malah diblokir. Saya WA lagi pakai nomor lain, diblokir lagi gitu. Jadi itu yang membuat saya kecewa gitu kan dengan birokrasi KPK gitu. Kalau memang di dalamnya ada kejahatan, seharusnya kan bisa berantas, bisa bantu gitu. Sini ya, sini, boleh. Boleh Pak. Dengan penyidiknya gitu. Jadi ingin terang benderang. Ada Mas juga gitu kan. Yang pertama, nanti kami akan cek terkait dengan penerimaan surat tersebut. Yang kedua, nanti kami akan cek ya poin-poin yang disebutkan, yaitu aset-aset yang diduga disita dalam perkara saudara HH ini. Tentu nanti penyidik akan mengidentifikasi apakah betul ada penyitaan tersebut atau tidak. Jika betul, nanti apakah aset-aset yang disita tersebut masih digunakan dalam proses pembuktian perkara ini. Terkait dengan perkara dugaan suap dan TPPU di pengurusan perkara di MH, saat ini juga masih berjalan. Terakhir KPK menetapkan dan melakukan penahanan terhadap satu orang, yaitu pihak pemberi suap ya, dalam pengurusan perkara di MH. Artinya memang penyidikannya juga masih berjalan. Di sisi lain, dalam perkara itu KPK juga kemudian mengembangkan dengan mengenakan pasal TPPU ya, kepada pihak-pihak yang diduga terkait dalam penyembunyian ataupun pengalihan hasil dari tindak pidana korupsi ini. Ya, artinya memang TPK dan TPPU-nya masih berjalan. Ya, itu pun kalau memang ada aset yang disita terkait tadi yang disampaikan oleh pihak pemohon ya atau pemberi surat ya ke KPK. Ya, nanti kami akan cek itu. Surat yang ada di dalam republik ini. Ada reformasi KPK juga ya? Ya, mungkin juga reformasi KPK juga perlu. Iya Bang.